Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'da. Paham Al-Quran? Alhamdulillah. Dengan izin Allah, hari ini kita memasuki pertemuan yang ke-9 dari program pelatihan Sekejap Faham Al-Quran yang bertujuan ingin membantu Bapak Ibu sekalian yang gak punya background bahasa Arab agar nanti ketika membaca Al-Quran, demikian pula mendengarkannya, bisa memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insyaallah ta'ala. Bapak Ibu, seperti biasanya, ingatkan semua kita mulai belajar dengan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menambahkan ilmunya kepada semua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sujma'in. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma alimna Al-Quran wa faqihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, paham Al-Quran? Masya Allah. Mudah kalau belajar. Kalau nggak belajar, bisa mudah kalau belajar. Oke, oh Ibu, alhamdulillah kita sudah belajar materi-materi awal dan sudah 8 pertemuan kita latihan untuk menguasai kata-kata yang berwarna merah di kertas ajaib yang banyak banget berulangnya. Oke Bu ya. Jadi kita anggap sudah selesai nih kita belajarnya. Kita nggak lagi mengulang di kelas kita ini. Ya sudah nggak lagi belajar di kelas kita ini. Tinggal di rumah diulang aja. Termasuk juga tentang kata dalam pola garis. Demikian pula pola angka. Pola angka. Oke. Jadi tugas kita semuanya sebelum kita masuk di PAS ya. Penilaian awal sekejap sesudah pertemuan yang ke-12. Itu ada tesnya, ada tes kemampuannya. Setelah pertemuan ke-12 itu ada passwordnya, ada pasnya. Apa itu? Setoran satu video, kertas ajaib 1, pola garis dan pola angka. Jadi masih ada 1 bulan lagi insyaallah ta'ala. Oke Bu ya, jelas ini? Dan juga menerjemahkan setengah halaman saja dari Al-Quran. Oke, bisa dipahami sekalian? Oke, lalu berikutnya kita sudah belajar tentang fi'il madi, ya fi'il madi dari pertemuan yang ke-5, ya pertemuan ke-5. Oke, kita sekarang kembali mengulang. Ayo, siapa yang mau coba setoran fi'il madi? Fa'ala fa'alu. Ayo Pak, coba. Belum siap. Siapa yang sudah siap? Ini Pak sepertinya bisa geser nggak? Biar saya bisa lewat sini. Kayaknya sini jadi raut banget. Buat sini. Nah. Ini kayak dipindah ya Pak, pindah ke sini Ustaz. Oke, ada yang mau coba Bapak Ibu? Oke Ibu. Ya. Ini harus dihafal seperti Al-Fatihah. Hafal dan ngerti. Ayo. Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu, fa'altuna. Artinya? Dia telah mengerjakan. Fa'ala. Ya. Fa'ala dia telah mengerjakan. Fa'alu mereka telah mengerjakan. Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna kami telah mengerjakan. Oke, Masya Allah lancar. Sekarang
Jawab artinya dari 6 kata ini, ya. Abadana. Abadna. Kami telah beribadah. Oke, dari kata ibadah adana, ada. kami telah beribadah. Syakaru. Wow ya. Mereka telah bersyukur. Oke. Sobartu. Kalian. Hah? Aku telah bersyukur. Syukur tuh. Sobartu. Sabar ya. Aku telah sabar. Iya, aku telah bersabar. Ya sih Bu. Oke, sekarang kita latihan kata sabar. Ayo. Sabar. Ayo Bu. Sobaru. Hah? Belum, siapa mau coba? Oke Ibu Ike coba. Yuk. Sobaru. Bismillahirrahmanirrahim. Sobaru, sobarta, sobartum, sobarna. Udah. Sobaro dia telah bersabar, sobaru mereka telah bersabar, sobarta kamu telah bersabar, sobartum kalian telah bersabar. Sobartu aku telah bersabar, sobarna kami telah bersabar. Oke, mantap. Jawab artinya syakartu. Sakartu aku telah bersyukur. Ya. Abatum. Kalian telah beribadah. Ya, Pak, ya. Amilu. Mereka telah beramal. Iya, amal. Amil amal, hati-hati bukan ilmu. Amal kan amil. Amilu amal. Mereka telah beramal. Jelas Ibu? Ini dilatih sampai nggak pakai mikir menjawabnya. Kalau masih mikir berarti masih mau diulang lagi. Oke ya. Lalu berikutnya, yang 4 hurufnya sudah belajar ya. 3 huruf tambah 1 jadi 4. Iman amanah yang pakai hamzah di depan. Amanah. Infak anfaqo ya. Lalu jihad jahada yang pakai alif. Ya, turunan tasbih sabbaha yang pakai tasbih ya. Oke. Siapa yang mau latihan? Kata infak anfaqo. Ayo Ibu Tana boleh? Anfaqo. Anfaqo, anfaku, anfakta, anfaktum, anfakna. Anfaqo, aku telah Aku? Dia telah. Anfaqo, dia telah berinfak. Anfaku, mereka telah berinfak. Anfakta, kamu telah berinfak. Anfaktum, kalian telah berinfak. Anfaktu, aku telah berinfak. Anfakna, kami telah berinfak. Begitu, jelas ya? Jawab artinya anfaqatu. Aku telah berinfak. Jahadana. Kami telah berjihad. Sabbahu. Sabahu, mereka telah bertasbih. Iya, begitu. Jelas Ibu? Apa asal katanya? Lihat ciri-cirinya. Oke. Kata jihad. Ayo Ibu, boleh? Jahada. Ayo. Jahada, jahadu, jahatta, jahattum, jahattu, jahatna. Jahada, aku telah berjihad. Kok aku? Oh ya. Dia telah. Dia telah berjihad. Jahadu, mereka telah berjihad. Jahatta, kamu telah berjihad. Jahattum, kalian telah berjihad. Jahattu,
aku telah berjihad. Jahadna, kami telah berjihad. Oke, mantap. Jawab artinya jahadu. Mereka telah berjihad. Anfaqona. Kami telah berinfak. Amantu. Aku telah beriman. Oke, lancar. Jelas ya sekalian? Bisa kan? Tinggal diulang-ulang, insya Allah bisa. Oke. Berikutnya kita mengulang fi'il mudhari, kata kerja sekarang, ya. Oke. Kata kerja sekarang. Ada 6 yang kita pelajari. Perhatikan ciri depannya, ya ta'ana, oke. Yaf'alu, ya dia mengerjakan. Yaf'aluna, ya wa nun mereka mengerjakan. Ta kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Ta wa nun. Af'alu a anak aku. Naf'alu na kami mengerjakan. Oke? Ya ini diulangi. Ayo, siapa yang mau coba latihan setoran fi'il mudhari? Yaf'alu, yaf'aluna. Ayo ibu. Siapa yang coba? Boleh ibu? Oke. Yaf'alu, yaf'aluna. Yaf'alu yaf'aluna, taf'alu taf'aluna. Panjang. Taf'alu, taf'aluna. Taf'alu taf'aluna, af'alu naf'alu. Oke, artinya. Yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Oke, mantap. Masya Allah ya. Sekarang ibu kita latihan menjawab arti katanya dari 6 kata. Oke, siap ya? Na'budu. Kami beribadah. Oke. Ashkuru. Aku bersyukur. Iya. Yasbiruna. Mereka bersyukur. Mereka bersabar. Ulangi. Yasbiruna. Mereka bersabar. A'malu. Aku berilmu. Aku apa sih? A'malu. Amal ya. Aku beramal. Aku beramal. Ya kan Bu? Hati-hati nih ilmu amal. A'lamu ilmu. Amal, amal. Sekarang ibu kata ibadah. Ayo. Ya budu, ya budu. Ya, ayo. Ini harus dihafal semua nih. Ya, bukunya pindah ke kepala. Ayo. Ya budu, ya buduna. Ya budu, ya buduna. Ya tak budu, tak buduna. Budu, nak budu, nak budu. Ulangi lagi. Ayo. Ya budu, ya buduna. Tak budu, tak buduna. Budu, nak budu. Cuma. Ya budu dia beribadah. Ya buduna mereka beribadah. Tak budu kamu beribadah. Tak buduna kalian beribadah. Panjang Bu. Tak budu. Tak buduna kalian beribadah. Budu aku beribadah. Nak budu kami beribadah. Oke, begitu. Tinggal dilancarin ya. Sekarang jawab artinya. Ya. Ya, ini obat menghilangkan pusing. Iya. Kan 3 kali sehari Bu diulang. Oke. Kalau masih pusing Bu berarti apa? Perlu diminum obatnya. Oke, ayo Bu. Jawab artinya. Ya. Ya ta'ana. Oke Bu, pelan-pelan. Ayo.
Na'budu. Kami beribadah. Betul kan? Ibadah kami. Kami. Ashkuru. Aku bersyukur. Iya gitu. Kemudian yasbiruna. Yasbiruna mereka bersabar. Ya begitu caranya. Tinggal dihafal. Bisa Bu? Insya Allah. Oke. Oke. Oke Bu, jelas ya caranya? Diulang-ulang aja. Bisa difahami Bu yang ini? Yang 3 huruf? Nanti ada kata kafir. Yakfuru, yakfuruna. Zolim, yazlimu, yazlimuna. Dengan cara yang sama. Hijrah 4 hurufnya. Ya. Sekarang kita latihan yang 4 hurufnya Ibu ya. Ayo. Lihat bukunya itu 4 huruf. Halaman 112. Kan tuh, kata iman. Ya. Amana menjadi yu'minu. Apa rumusnya Ibu? Selalu depannya itu ya dhamma. Lalu huruf sebelum terakhirnya selalu kasroh. Gitu. Jadi sama semuanya, tapi bedanya apa? Bukan ya fathah tapi ya dhamma. Lalu huruf sebelum terakhirnya selalu kasroh. Jadi kok amana yu'minu. Anfaqa yunfiku. Jihad kan ja panjang. Jahada yujahi. Yujahidu. Hijrah sama. Hajaro yuhajiru, sama itu. Ya. Oke, jadi bukan ajharo kalau hijrah itu. Tapi apa? Hajaro. Dia pakai pola yang kedua. Tasbih sabbaha yusabbihu. Tapi membuat sisanya sama semuanya. Sama semuanya. Oke? Oke. Ini contohnya banyak banget dipakai di Al-Qur'an, ya. Oke, kita mulai. Kata kata iman, yu'minuna. Oleh Ibu, ayo. Ini semua dihafal. Ya. Yu'minuna, tu'minuna. Nu'minu. Kalau aku apa? Uminu. Panjang ya Ustaz ya. Kan sudah perbaiki kan? Ulang lagi Ustaz. Ulangi. Dari atas. Ya. Yu'minuna, tu'minuna. Nu'minu. Yu'minu dia beriman. Ya sudah. Yu'minu dia beriman. Yu'minuna mereka beriman. Tu'minu kamu beriman. Tu'minuna kalian beriman. Uminu aku beriman. Nu'minu kami beriman. Oke, mantap, Masya Allah ya. Jawab artinya nu'minu. Nu'minu kami beriman. Ujahidu. Aku berjihad. Benar. Iya kan? Nusabbihu kami bertasbih. Iya, begitu caranya. Oke. Yang berikutnya, ayo. Kata jihad, jahada jahidu. Boleh Bu? Ayo Bu. Jahada yujahidu. Kok jahada? Yujahidu. Yujahiduna. Tujahiduna. Ujahidu nujahidu. Oke, artinya yujahidu dia berjihad. Yujahiduna mereka berjihad. Tujahidu kamu berjihad. Tujahiduna kalian berjihad. Ujahidu aku berjihad.
Nujahidu kami berjihad. Oke, jawab artinya. Ujahidu. Aku berjihad. Nunfiku. Nunfiku. Kami berinfak. Yusabbihuna. Yusabbihuna. Mereka bertasbih. Yusabbihu. Mereka bertasbih. Mereka bertasbih, dari kata tasbih, ya kan? Jadi kita harus latihan, ini apa salah katanya nih? Ya, tasbih, yusabbihu, begitu, oke? Ibu lagi, ayo bu, kata tasbih, yusabbihu, ayo bu. Yusabbihu yusabbihuna tusabbihuna usabbih. Ya, artinya Sabbihu, dia bertasbih. Yusuna, mereka bertasbih. Kalian bertasbih. kamu. Ya, tusabbihu, kamu bertasbih. Tusabbihu, kalian bertasbih. Usabbihu, aku bertasbih. Nusabbihu, kami bertasbih. Oke, masya Allah, mantap. Jawab artinya. Nusabbihu. Uminu. Aku beriman. Ya. Yunfikuna. Mereka berinfak. Ujahid. Aku berjihad. Oke, mantap. Alhamdulillah. Oke, sekalian, alhamdulillah kita sudah mengulang semua materi kita sebelumnya. Ibu Bapak, ini materi sangat penting ini. Yang sudah kita pelajari 8 pertemuan. Kertas ajaib, pola garis dan angka, tiap baris muncul. Dan 2 wazan ini, ya, 2 wazan ini. Fi'il madi 3-4 huruf dan fi'il mudhari 3-4 huruf. Anda boleh lihat setiap baris ada contohnya. Dan ini kelihatan karena ada garisnya itu kalau pakai sekejap. Coba lihat. Garisnya hijau atau kamera. Dan itu kebanyakan ilmunya ini nih yang sudah kita pelajari. Tinggal apa pembiasaan Ibu? Pembiasaan menebak asalnya apa? Sabar, syukur, jihad, rezeki, adil, amanah, istighfar. Ya kan? Lalu perhatikan ciri-cirinya untuk yang lampau, demikian pula untuk yang sekarang. Insya Allah ya dapat mempercepat kita paham maknanya. Oke, bisa difahami Bu sampai sini? Pekan depan kita ulangi lagi. Ibu sampai dihafal. Ingat Ibu, harus dihafal. Ini buku Bu harus pindah kemana? Ke kepalanya orang lain? Kepalanya kita. Bagaimana dipindahin? Ya dilatih Ibu. Insya Allah bisa. Jadi kalau masih ada yang pusing-pusing, ya 3 kali sehari. Oke, insya Allah hilang itu. Oke Bu, jelas ya? Kenapa insya Allah kita ulangi lagi. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya. Ya hurufnya 3. Hurufnya 3, cuma kan kalau 4 ditambah 1 huruf. Kan? Ya. Infak asalnya nafaqo. Ditambah 1 anfaqo. Jihad itu bilangnya bukan jahada, tapi berarti 4. Dan nggak boleh dibaca jahada, karena artinya lain itu, artinya lain. Jadi setiap tambahan huruf itu bisa membuat tambahan arti dan berubah artinya, gitu. Oke Bu ya, bisa dipahami ini? Ya, oke. Nanti ada yang 5 huruf, ada yang 6 huruf. Kita baru belajar yang 4. Ya, 3 dan 4. 3 yang asal tambah 1. Ada hamzah di depan, af'ala, ada alif. Sesudah huruf pertama, fa'ala, ada yang tasydid huruf keduanya. Double kan berarti itu? Oke.
Sudah Bu? Jelas ini? Oke. Hari ini kita masuk materi yang ketiga tentang isim fa'il. Ayo, lihat bukunya halaman 115. Ini lebih gampang lagi nih. Isim fa'il, kata pelaku. Sudah Bu? 115. Sudah Pak? Isim fa'il, kata pelaku. Nah, sebelumnya kita udah belajar Ibu, dalam pola garis itu ada garis yang menunjukkan kata pelaku. Apa warnanya? Biru kan? Biru pelaku orang yang, gitu kan? Biru pelaku orang yang. Kalau ada garis biru itu menunjukkan kata pelaku. Dalam terjemahannya ada orang yang. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kata hudal lil muttaqin. Itu muttaqin dari kata takwa. Oke? Garisnya itu biru. Nah, apakah artinya orang yang bertakwa, satu orang? Ataukah orang-orang yang bertakwa, orangnya banyak? Ataukah perempuan yang bertakwa, untuk perempuan? Ya kan? Nah, itu ada kemungkinannya tuh. Materi kita ini akan membantu kita untuk menentukan siapa pelakunya, berapa jumlahnya, laki-laki atau perempuan. Nah gitu. Jelas ya? Ya. Menentukan itu pelakunya, berapa orang pelakunya, satu orang atau orang yang atau orang-orang yang, dan perempuan atau laki-laki. Perempuan atau laki-laki. Perempuannya banyak ataukah sedikit ataukah satu orang gitu. Paham tujuannya? Jelas ini? Jadi kalau lihat garis biru apa? Orang yang. Tinggal ini apa nih? Orang yang bertakwa atau orang-orang yang bertakwa? Atau perempuan yang bertakwa atau perempuan-perempuan yang bertakwa? Gitu. Ini tujuan, ini materi kita. Oke. Bapak Ibu sekalian yang muliakan, Anda lihat secara umum itu bahasa Arab. Hanya dua kemungkinannya itu kata pelaku. Nah ini kan ada wazan pertama, pola pertama. Oke. Ada wazan yang kedua, pola yang kedua. Artinya semua itu kata kerja dalam bahasa Arab hanya dua kemungkinan pola pelakunya secara umum. Ya. Nah, bedanya apa? Ini kalau pola satu dipakai buat bentuk kata pelaku dari fi'il madhi yang hurufnya 3. Nah, hurufnya 3. Sedangkan yang pola 2 ini untuk hurufnya apa? 4 ke atas. 4, 5 dan 6. 4, 5 dan 6. Oke. Biar mudah kita praktek hari ini cuma yang pola pertama saja. Nah, nih. Oke ya? Oke. Kita mulai satu persatu. Dan hanya yang warna merah saja yang kita pelajari. Nomornya 1, nomornya 3. Ya, 4 dan 6. Oke ya, kita mulai satu persatu. Oke. Lampaunya kan adalah fa'ala, dia telah mengerjakan. Berapa hurufnya? 3 kan? Nah, berubah menjadi fa'ilun, orang yang mengerjakan. Orangnya 1 untuk laki-laki. Diterjemahkan apa? Orang yang mengerjakan. Apa bedanya? Nah ini Bu, ada tambahan alif sesudah huruf yang pertama. Maka nanti akan panjang suaranya itu, fa, akan panjang begitu suaranya. Apalagi? Lalu kasro huruf sebelum terakhirnya. Ya, harus kasro. Ya. Cirinya pasti kasro. Huruf sebelum terakhir. Oke. Jadi kalau hurufnya 3 berarti apa? Huruf yang keduanya yang kasro. Ini ya. Cirinya apa? Ada 2. Fa'ala, fa'il. Yang pertama apa? Ada tambahan alif sesudah huruf yang pertama. Ini kan fa panjang tuh. Yang kedua, kasro huruf sebelum terakhir. Apa terakhir? Lam. Sebelumnya ain. Huruf sebelum terakhir itu wajib kasroh. Wajib kasroh.
Sedangkan huruf terakhir ini Bu beda-beda. Nanti bisa fa'ilun, bisa fa'ilin, bisa fa'ilan. Itu enggak masalah itu. Ya, itu bisa berubah-ubah nanti. Tapi ini yang diperhatikan. Ada huruf alif sesudah huruf pertama dan ada huruf kasro sebelum huruf yang terakhir. Dan ini Bu banyak yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia Bu. Banyak diambil apa? Dari bahasa Arab dan berbentuk kata pelaku. Banyak sekali. Contoh nih. Soleh artinya orang yang soleh. Nah kan? Orang yang berapa orang? Satu orang. Muhammad soleh. Said soleh. Muhammad satu orang. Bilangnya apa? Soleh. Orang yang soleh. Kafir artinya orang yang kafir. Zolim orang yang zolim. Jahil orang yang jahil. Fasik orang yang fasik. Tuh kan. Itu sudah jadi bahasa Indonesia itu semuanya. Jelas ini? Contoh di Al-Quran, di Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Malik dari kata milik. Milik, malaka. Dia telah memiliki. Malik, orang yang memiliki. Tapi Allah kan bukan orang. Berarti apa? Yang memiliki. Nah gitu. Yang memiliki hari pembalasan. Diterjemahkan atau pemilik hari pembalasan. Tuh kan? Lihat Malik. Ada alif sesudah huruf yang pertama. Malik ada kasro sebelum huruf terakhir. Jelas ini apa nih? Yang memiliki. Bisa juga yang menguasai. Sama itu. Di surat Al-Kafirun nih, wala ana abidum ma abattum, wala ana dan bukanlah ana aku. Aku kan satu orang. Bilangnya apa? Abid dari kata ibadah. Abid artinya orang yang beribadah. Abada dia telah beribadah. Abid orang yang beribadah. Tuh. Ya sih Bu ya, terpakai dalam Al-Quran nih. Dan bukanlah aku orang yang beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Oke, bisa difahami Bu cirinya ini? Apa cirinya? Ada alif sesudah yang pertama dan kasro huruf sebelum terakhirnya. Sudah? Selalu begitu. Selalu begitu. Oke. Sudah Bu? Bisa difahami? Coba yang pusing-pusing jawab bilang. Oke Bu? Ya. Kalau bilang di mana bingungnya? Kan cuma dua. Dari kata lampau, fa'ala. Berapa hurufnya? 3. Jadi kalau lampau 3 huruf, membentuk pelakunya begini. Fa'ilun, orang yang mengerjakan. Berarti kata pelaku orangnya satu. Satu laki-laki lagi. Laki-laki. Ya, satu pelaku laki-laki. Diterjemahkan orang yang mengerjakan. Apa cirinya? Ada tambahan alif sesudah huruf yang pertama. Lalu ada kasro sebelum huruf sebelum huruf yang terakhir. Huruf terakhirnya nanti bisa beda-beda. Bisa fa'ilun, bisa fa'ilin, bisa fa'ilan. Itu gak berpengaruh. Gak berpengaruh. Oke. Sudah Bu? Kalau orangnya banyak nih. Fa'il menjadi fa'iluna, fa'ilina. Ada 2. Artinya sama. Orang-orang yang mengerjakan. Tuh. Berarti orangnya banyak. Diterjemahkan dengan orang-orang yang mengerjakan. Orangnya banyak dan laki-laki. Diterjemahkan orang yang mengerjakan. Apa cirinya? Depannya sama, fa'il kan? Tapi karena banyak, ada tambahan waw nun fathah
atau ya nun fathah. Itu cirinya tuh. Waw nun fathah atau ya nun fathah. Kalau jumpa ibu pasti orangnya banyak. Diterjemahkan dengan orang-orang yang. Berarti laki-laki banyak. Orang-orang yang. Contoh tadi. Soleh menjadi solihun, solihin. Orang-orang yang soleh. Kafir, kafirun atau kafirin. Artinya orang-orang yang kafir. Zolim, zolimun, zolimin. Artinya orang-orang yang zolim. Tiap halaman akan jumpa ini. Akan jumpa ini. Coba lihat tuh. Ya. Lihat garisnya biru, lihat itu. Waw nun ya nun. Orangnya banyak. Berarti apa? Orang-orang yang. Ini contohnya tiap hari dibaca. Qul ya ayyuhal kafirun. Kafir orang yang kafir. Kafirun orang-orang yang kafir. Terlihat. Kafir. Makanya ada waw nun. Nah gitu. Wala antum abiduna. Dan bukanlah antum kalian. Kalian orangnya banyak. Pasangannya apa? Abidun. Orang-orang yang beribadah. Tuh. Ya kan? Masya Allah. Ini contohnya apa? Tiap hari kita baca. Dan ini nanti akan berulang-ulang di setiap halaman Al-Quran. Oke? Bisa difahami Bu? Bisa difahami? Fa'il, fa'ilun, atau fa'ilin. Tapi kapan dipakai fa'ilun, fa'ilin? Ilmunya panjang. Ilmunya panjang. Ya, nggak boleh baca Qul ya ayyuhal kafirin. Nggak boleh, itu haram hukumnya. Ya. Tapi kapan dibaca kafir, ini fa'il fi'ilin, itu ada ilmunya, panjang ilmunya, nama ilmu nahwu. Ya. Yang penting kalau Anda ketemu ada waw nun di belakang atau kayak nun, orang-orang yang terjemahannya, gitu aja. Jelas Ibu? Oke. Sudah ini? Yang keempat sekarang. Nah, tadi kan fa'il, orang yang mengerjakan, itu untuk laki-laki. Laki. Ini fa'il menjadi fa'ilatun. Fa'ilatun, perempuan yang mengerjakan. Nah sekarang perempuan satu orang. Apa cirinya? Sama depannya fa'il, sama kan? Tapi perempuan cirinya ada tambahan tak yang marbuto, tak yang berlubang di bagian belakang. Itu ciri perempuan itu. Ciri perempuan tunggal, ada tak yang marbuto, tak tertutup. Tak tertutup, kan ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang bulat, ini yang bulat nih. Ya, oke, yang ada lubangnya. Ini ada lubangnya. Oke? Kalau ada tak yang marbuto, yang berlubang, itu pasti perempuan yang satu orang. Contoh, soleh menjadi solehah. Nanti kalau mati Ibu dibaca jadi ha itu. Fa'ilatun, fa'ilah kalau mati. Kalau berarti dibaca jadi ha. Solehah menjadi solehah, perempuan yang soleh. Kafir menjadi kafirah, perempuan yang kafir. Zolim menjadi zolimah, perempuan yang zolim. Oke. Ini nanti ada nih, cuma jarang, nggak sebanyak yang laki-laki. Sudah Bu cirinya? Sudah? Fa'ilah. Yang terakhir menjadi dari fa'ilah, perempuan yang mengerjakan satu orang, menjadi fa'ilatun. Fa'ilatun, perempuan yang mengerjakan. Jadi perempuannya banyak. Diterjemahkan perempuan yang. Apa cirinya? Depannya sama fa'il. Kalau tadi kan fa'ilah pakai tak saja. Ini apa? Pakai alif dan tak yang terbuka belakangnya itu. Sehingga akan panjang suaranya itu.
Fa'ilat. Tadi kan fa'ilah. Lat. Gitu. Jadi kalau ketemu ada alif di belakang dan juga tak terbuka begini, itu ciri apa? Perempuannya banyak. Diterjemahkan dengan perempuan-perempuan yang. Oke, contoh. Solehah menjadi solehat. Artinya perempuan-perempuan yang soleh. Gitu. Kafirah menjadi kafirot. Perempuan-perempuan yang kafir. Zolimah menjadi zolimat. Perempuan-perempuan yang zolim. Oke, selesai materi kita. Alhamdulillah. Insya Allah tiap halaman ketemu. Intinya begini Bu, kalau kita ngaji pakai Al-Quran sekejap, oke, ada garis hijau, berarti apa tuh? Kata pelaku. Kata pelaku. Lihat cirinya, fa'il kalau ada alif, ya, sesudah yang pertama dan ada kasro, berarti orang yang satu. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Kalau ada tambahan waw nun atau kayak nun, berarti orangnya banyak. Diterjemahkan dengan orang-orang yang. Tandain Bu ini tiap halaman ada contohnya nih. Tiap halaman ada contohnya. Ya. Oke. Fa'ilah perempuan yang mengerjakan. Kalau pakai tak yang marbutoh yang berlubang itu berarti perempuan yang satu orang. Diterjemahkan perempuan yang. Lalu kalau fa'ilat, ya, ada alif sama ta yang terbuka berarti orangnya banyak, perempuan. Diterjemahkan perempuan-perempuan yang. Oh gitu. Bisa Ibu, Bapak? Tinggal dihafalin. Tinggal dihafalin seperti sebelumnya. Pakai 5 tangan yang namanya jari. Begini caranya. Bu ya. Fa. Dan Bu untuk latihan ya, dibaca mati huruf terakhirnya. Dibaca apa? Mati. Kalau mati mudhari semua lengkap kan? Fa'ala, yaf'alu lengkap. Untuk latihan ini dibaca apa Bu? Dibaca mati huruf terakhirnya. Dalam prakteknya bisa beda-beda. Fa'ilun, fa'ilin, fa'ilan. Atau al-fa'ilu, al-fa'ili, al-fa'ila. Fa'ilu. Nanti gitu prakteknya. Tapi itu semua sama artinya itu. Semua sama. Semua sama. Apa tuh? Orang yang. Oke? Untuk latihan kita di sekejap, kita baca dengan dimatikan huruf terakhirnya. Ya, jadi fa'il orang yang mengerjakan. Sambil tunjuk ke kanan satu jari. Oke ya, bayangkan Ibu satu orang, tangan kanan ya. Fa'ilun orang yang mengerjakan. Kemudian fa'ilun, fa'ilin 2 kali. Fa'ilun, fa'ilin. Orang-orang yang mengerjakan. Sudah? Yang kiri, fa'ilah. Perempuan yang mengerjakan, tangan kiri. Satu jari. Ya, fa'ilah. Jadi hak dia bacanya itu. Fa'ilah. Fa'ilat. Perempuan-perempuan yang mengerjakan. Oke? Jelasin Ibu, Bapak. Ayo. Kita latihan Arabnya dulu ya. Dua-dua. Ya, ingat ya, dipanjangkan suaranya. Fa. Ya, fa. Ikuti ana. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin. Yuk. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin. Yang pertama dibaca mati. Fa'il. Ya. Ingat, semua belakangnya dibaca apa? Mati. Jadi sukun. Ya. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin. Yuk. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin.
Fa'ilah, fa'ilat. Fa'ilah, fa'ilat. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin. Fa'ilah, fa'ilat. Oke, ayo Pak. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilat, Dibaca jadi hak. fa'ilah, fa'ilat. Oke, sekali lagi. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Oh, ya oke, begitu. Jelas Bu? Pakai tangan, ya. Sekarang kita latihan dengan artinya. Oke. Dua-dua. Setiap terjemahnya Bu dipanjangkan suaranya, ya, dipanjangkan suaranya. Ikuti saya. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Yuk. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Sekarang tangan kiri, satu jari. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Iya, begitu. Boleh Ibu dicoba? Oke, ayo Ibu coba. Fa'il, orang yang langsung ya artinya. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'iluna, Dibaca mati. Fa'ilin, fa'ilun, fa'ilin. Fa'ilun, fa'ilin. Ya. Ulangi, fa'il. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilat, pakai ha. Fa'ilah, fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, Panjang. fa'ilat, fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Panjang. Perempuan yang mengerjakan. Oke, ulangi Bu. Ayo sekali lagi. Fa'il. Fa'il, orang-orang yang orang fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Oke, begitu ya. Ingat ya, fa'ilah dibaca jadi hak dia, berubah jadi hak kalau berhenti. Terus fa'ilat, alif dan ta, ya, perempuan.
Sekarang Ibu jawab artinya. Ini yang penting ini. Lihat garisnya biru, lihat belakangnya. Lihat belakangnya. Fa'ilin. Orang-orang yang mengerjakan. Oke, betul. Kenapa orang-orang yang? Ada lin belakangnya. Ada ya nun di bagian Ya, nun. belakang ya. Fa'il sudah ya, orang yang. Belakangnya ada waw nun, ya nun. Fa'ilat. Orang yang mengerjakan. Fa'ilat. Fa'ilat. Oh, pakai hak ya. Fa'ilat. Orang-orang yang mengerjakan. Perempuan-perempuan yang mengerjakan. Ya, perempuan yang mengerjakan. Kenapa begitu? Karena ada tak. Hah? Lam. Alif Alif, dan ada ta ta di bagian belakang. Gitu. Alif dan ta yang terbuka. Ya, di bagian belakang. Oke Bu, bisa dipahami nih cirinya? Tugas untuk pekan depan. Apa tugas Ibu? Hafalin ini. Kan? Insya Allah gak ada ruginya karena akan ketemu setiap halaman. Tuh lihat, ada garis biru. Ini ilmunya nih. Ya, oke. Kami contohkan ya. Contoh setoran wazan isim fa'il. Pola kata pelaku. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan yang mengerjakan. Alhamdulillah. Oke Bu, bisa Bu ya? Pekan depan kita dengarkan setorannya insya Allah. Oh, sekarang kita latihan Ibu, bagaimana merubah kata-kata yang sudah kita pelajari. Ayo, halaman berikutnya. Nah ini, lihat bukunya. Ayo, lihat bukunya itu. Halaman berapa? 116. Ya, nih ya. Kita rubah kata apa? Kata ibadah. Lihat hurufnya 3 kan? Apa tokannya Bu? Lamponya. Bukan ibadah, tapi lamponya apa? Abada. Berapa hurufnya? 3. Nah, dari abada menjadi abid. Tuh, orang yang beribadah. Ya kan? Lalu abidun, abidin. Orang-orang yang beribadah. 116 bukunya. 116. 3 hurufnya. Sudah Bu? 116. Nih, tuh. Ya, nomor 1 kata ibadah. Ya. Oke, Bu. Perhatikan Bu ya. Hurufnya 3. Dari mana Bu? Ingat dari lampaunya ya. Dari lampaunya, ngitungnya dari lampau. Ibadah itu kata benda. Ya. Abada. Abada. Oke, menjadi abid. Orang yang beribadah. Tuh kan? Ada alif sesudah pertama dan kasroh huruf sebelum terakhirnya. Berarti 1 orang. Orang yang beribadah. Lalu abidun, abidin. Orang-orang yang beribadah. Ada waw nun atau kayak nun. Lalu abidah, perempuan yang beribadah. Abidat, perempuan-perempuan yang beribadah. Oke, ayo ikuti ana. Dua-dua, Arabnya dulu. Abid, abidun, abidin. Yuk. Abid, abidun, abidin. Abidah,
abidat. Abidah, abidat. Oke, coba Ibu, ayo dibaca. Abid, abidun, abidin, abidah, abidat. Sekali lagi, dua-dua bacanya. Abid, abidun, abidat. Ulang ya Pak Ustadz ya. Abid, abidun, abidin, abidah, abidat. Iya begitu. Sekarang artinya ya, ayo ikuti. Sama ini. Abid, orang yang beribadah. Abidun, abidin, orang-orang yang beribadah. Yuk. Abidah, perempuan yang beribadah. Abidat, perempuan yang beribadah. Oke, coba Ibu Ika artinya sekarang. Abid, orang yang beribadah. Abidun, abidin, orang-orang yang beribadah. Abidah, perempuan yang beribadah. Abidat, perempuan yang beribadah. Jawab artinya. Tuh, ayo. Abidun. Orang yang beribadah. Ya kurang tepat. Abidun. Orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang beribadah. Pakai orang-orang yang. Iya, Pak. Kenapa orang-orang yang? Ada wawu dan Ada wawu nun di wawu belakang. nun. Kita aja wawu nun di belakang. Abidat. perempuan yang beribadah. Hah? Abidat. Oh ya, perempuan yang beribadat. Berarti apa? Perempuan yang beribadah. Perempuan yang beribadah. Begitu. Jelas Ibu ya? Iya. Sampingnya kata apa tuh? Kata zikir. Hurufnya 3 kan? Lampunya 3. Karo menjadi zakir. Orang yang berzikir. Tuh. Ayo baca Ibu Tana. Baca. Zakirun. Panjang. Zakirun. 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 Panjang. Zakirun, zakirin, zakiroh, zakirot. Ya, artinya. Zakir, orang yang berzikir. Zakirun. Panjang. Zakirun, zakirin. Orang-orang yang berzikir. Zakiroh, perempuan yang berzikir. Zakirot, perempuan yang berzikir. Oke, jawab artinya. Zakirun. Orang-orang yang berzikir. Zakiroh. Perempuan yang berzikir. Kenapa perempuan yang? Ada tak marbutoh. Ada tambahan. Iya. Tak marbutoh. Iya. Yang berlubang di bagian belakang. Gitu. Sampingnya kata sabar. Kan 3 huruf lampunya. Sobaro menjadi sobir. Nah kan. Rizki Syakir sama. Syakaro Syakir. Nomor 4. Sabar. Sobaro
sobir, sobir, sobirun, sobirin, sobiroh, sobirat. Kan? Sobirin, orang-orang bersabar. Innallaha ma'as sobirin. Sesungguhnya Allah ma'a bersama. As-sobirin, orang-orang yang bersabar. Nih dia. Ya kan? Nomor 5, amal. Ilmu. Ilmu kan? Alima, alim. Tuh orang yang berilmu. Alim ulama. Alim orang yang berilmu. Alimun, alimin. Alimah, alimat. Nomor 6, amal. Amal, amila, dia telah beramal. Amila menjadi amil. Amil zakat, tuh kan? Amil zakat. Orang yang bekerja, orang yang beramal bekerja di bidang zakat. Amil, amilun, amilin, amilah, amilat. Oke. Bisa ibu difahami nih? Bisa difahami? Insya Allah nggak rugi. Apa? Baca Al-Quran sekejap, lihat garis apa? Biru, lihat ini ciri-cirinya. Akan jumpa itu. Tapi nggak banyak. Iya 1, 2, 3. Iya pemakaiannya itu. Oke ya? Ini untuk apa? Untuk yang madinya 3 hurufnya. Oke. Tugas pekan depan setelah wazan tambahin. Pilih 1 contoh untuk latihan. Misalnya. Kata ibadah, langsung contoh kata ibadah. Abid, abidun, abidin, abidah, abidat. Abid, orang yang beribadah. Abidun, abidin, orang-orang yang beribadah. Abidah, perempuan yang beribadah. Abidat, perempuan yang beribadah. Alhamdulillah. Oke Bu, ini manfaatnya luar biasa Pak. Nih, ayo lihat halaman 24. Memecahkan kata-kata di kertas biru 3. Biru 3 ya. Kata-kata yang punya bahasa Indonesia yang berubah-berubah polanya. Udah jumpa? Halaman 24. Nomor 10, kata ibadah. Sudah jumpa semuanya. Nah, ini sekejap disusun ya, berurutan. Lampau dulu abada, dia telah beribadah. Baris yang kedua itu ya'budu, dia beribadah sekarang. Yang ketiga abid. Ada 2 kata yang sudah jadi bahasa Indonesia. Abid itu bahasa Indonesia. Sama abidin, Zainal Abidin kan? Nah, itu apa? Orang-orang yang beribadah. Tuh. Kan? Apa lagi? Abidun, berarti apa? Oh 2. Orang-orang yang beribadah. Abidat, berarti P2. Perempuan-perempuan yang beribadah. Berarti nggak ada kata abidah di Al-Quran. Nggak ada kata apa? Abidah, sini nggak ada. Berarti nggak ada di Al-Quran. Kata zikir. Zakaro, dia telah berzikir. Baris kedua, yazkuru, dia berzikir. Baris ketiga, ada nih. Zakirin, orang-orang yang berzikir. Zakirat, perempuan-perempuan yang berzikir. Itu terpakai kan dalam Al-Quran. Kata syukur. Syukur, syakara, dia telah bersyukur. Yashkuru, syakir, ada. Orang yang bersyukur. Syakirun, syakirin, orang-orang yang bersyukur. Yang perempuan gak terpakai di Al-Quran. Jadi Anda belajarnya sudah kebanyakan. Kebanyakan. Kenapa? Karena kita biar 6. Prakteknya cuma apa? Ada cuma 2, cuma 3. Kebanyakan. Cuma biar mudah dihafal, hafalnya 6. Oke, bisa difahami Bu materinya? Tuh, oke. Sangat luar biasa ya. Yang lampau sudah kuasai banyak banget. Yang sekarang sudah kuasai banyak banget. Ini ada juga, cuma ya 1, 2, 3, 4 per halaman rata-rata. Oke ya.
Sebentar kita akan lihat prakteknya ya. Prakteknya lihat itu ciri-cirinya. Ya, oke. Cukup ya? Kita istirahat 5 menit. Baru kita masuk latihan menerjemahkan. Paham Al-Quran? Siap ulangi di rumah? Ya, ulangilah. Gitu. Insya Allah. Oke, Assalamualaikum. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang kita masuk untuk latihan menerjemahkan ayat yang ke-25 dan 26. Oke, siapa yang mau coba? Ayo Bu, ayat 25. Ada? Oke, ayo Ibu Iko. Yang lain ikuti ya. Coba ya Pak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basiril ladzi, dan berilah kabar gembira. Allazina, baca lengkap. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Ana sesungguhnya lahum mereka. Ana sesungguhnya. Ana sesungguhnya Pak Ustaz. Bahwasanya. Oh, itu ina ya Pak Ustaz. Astagfirullah. Bahwasanya lahum, bagi mereka jannat, surga, tajri, mengalir, min tahtihal anhar, di bawahnya sungai-sungai. Min tahtihal Anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai Pak. Ya, dari. Kulama, setiap kali ruziku, mereka dirizkikan, minha, darinya, min thamarot, berupa buah-buahan, sebagai rizki. Qalu, mereka berkata, hadza, ini, aladi yang ruzikna, ruzikna, ini yang dirizkikan kepada kami, min qablu, dari sebelumnya, wa utu, dan mereka telah diberikan ya Pak Ustaz. Bihi, darinya, mutasabiha. Bihi darinya. Dengannya Bu ya, dengannya, mutasabiha yang serupa atau bermacam-macam Pak Ustaz ya. Yang mana? Serupa atau bermacam-macam? Mutasabiha. Di sini yang mana? Serupa atau yang bermacam-macam? Serupa dengannya Pak Ustaz. Itu kan mutasyabih ada dua artinya. Mutasyabih ya, berserupa dan bermacam-macam. Bermacam-macam Pak Ustaz ya. Oke, terus. Walahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya, azwajam mutahharoh. Azwajun mutahharoh, pasangan yang disucikan. Wahum, bagi mereka, fiha, di dalamnya. Bagi mereka, mana bagi mereka? Wahum, dan mereka, fiha, di dalamnya, khalidun, mereka kekal. Khalidin. Orang-orang yang kekal. Orang-orang yang kekal. Oke. Kira-kira kalau didengar terjemahnya enak nggak terjemahannya? Ya, ini mau dirapikan terjemahannya. Tapi gini Bu, kita harus paham arti asalnya dulu itu setiap kata, baru bisa dirapikan. Contohnya begini. Wa basyiril ladzina amanu, basyir, berikanlah kabar gembira. Alladzina, tambahkan, kepada orang-orang yang amanu, apa? Mereka telah beriman. Amilu, mereka telah beramal. Kalau solehat, solehat, apa ini? Perempuan yang soleh. Mungkin gak itu? Dan mereka telah beramal, perempuan yang soleh. Di sini bukan perempuan, tapi apa? Amalan. Maksudnya gitu, yang soleh. Ya, ini mau disingkat. Bagaimana singkatnya? Wa basyiril ladzina amanu,
dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nanti mereka telahnya gak disebutkan. Ya, itu bisa begitu Bu. Mereka telahnya gak disebutkan. Karena merekanya sudah ditunjukkan dengan orang-orang yang, kan gitu kan? Oke, telahnya bisa gak disebutkan kalau sudah terjadi bebas. Wa amilu langsung dan beramal. Ya, mereka telahnya gak disebutkan karena sudah ada yang pertama sebelumnya itu. Tuh kan? Solehat, amal-amal yang soleh, disingkat soleh. Jadi dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya gitu kan Bu? Maksudnya banyak. Soleh A, B, C, D. Banyak gitu. Disingkat dan beramal soleh. Anna lahum jannatin. Bahwasanya bagi mereka jannat apa? Ini banyak. Jannah, jannat. Surga, surga. Gitu Ibu. Kan tuh. Fa'ilah, fa'ilat. Sama itu. Jadi ini banyak juga nih. Surga, surga. Itu jannah warnanya Bu biru. Karena itu jannah sudah jadi bahasa Indonesia. Jannah itu sudah jadi bahasa Indonesia itu. Oke? Bahwasanya bagi mereka surga-surga. Terus tajri min tahtil anhar, yang mengalir dari, kan min dari bawahnya al anhar, sungai-sungai. Tuh Bu. Warnanya biru muda. Kenapa? Angkanya gede. Berarti apa? Karena sering muncul di Al-Quran. Di halaman 21 ditemukan itu. Ya. Tuh tajri warnanya juga biru. Biru muda. Karena gede angkanya. Ya. Yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku, ya kan? Setiap kali mereka telah diberikan rezeki. Disingkat, setiap kali mereka diberikan rezeki. Gak pakai telah. Oke ya? Minha darinya apa? Surga. Min samaro, min kan dari. Diterjemahkan apa? Berupa buah-buahan. Setiap kali mereka diberikan rezeki dari surga, berupa buah-buahan, rizkon sebagai rezeki. Oke. Qalu, mereka berkata. Asalnya kan mereka telah berkata. Mereka berkata, Hazal lazi. Apa Bu? Ini alazi. Hati-hati Bu. Itu alazi bisa dua. Bisa orang yang, bisa yang. Di sini kan bukan orang, tapi kan buah-buahan. Jadi bilangnya apa? Haza inilah yang. Inilah yang telah ruzikna, kami telah direzekikan. Ya kan? Inilah dirapikan. Inilah buah yang, maksudnya inilah buah yang telah direzekikan kepada kami. Itu Bu. Kan kami telah direzekikan, diterjemahkan inilah buah yang telah direzekikan kepada kami. Min qabl, sebelumnya. Minnya nggak diterjemahkan. Kita sudah sampaikan berkali-kali. Ada min qabli dari sebelum, min ba'di dari sesudah. Minnya nggak perlu sebutkan terjemahannya. Sebelumnya, bagusnya apa? Tambahkan waktu di dunia. Itu bagusnya. Inilah buah yang telah direzekikan kepada kami sebelumnya. Tambahkan waktu di dunia. Oke. Wa utubihi, dan mereka telah diberikan dengannya, dirapikan, dan mereka diberikan buah, ya, dan mereka diberikan apa Bu? Buah, ya, mutasyabihan yang serupa. Padahal mereka cuma diberikan buah yang serupa. Mana buahnya Bu? Bihi, hi itu kan nya, kan? Mereka diberikan dengannya. Mereka diberikannya apa? Mereka diberikan buah mutasyabihan yang serupa. Diterjemahkan wahutu biha mutasyabihan, padahal mereka cuma diberikan buah yang serupa. Terus, dan bagi mereka di dalamnya azwajul mutahharah,
pasangan-pasangan. Mutahharo dari kata apa mutahharo itu? Toharo, kan suci. Mutahharo yang disucikan. Dan bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang disucikan. Wahum fiha khalidun. Nah, ini dia ilmunya. Dan mereka di dalamnya khalidun, khalidin. Itu kan fa'ilun, fa'ilin. Pasti nih orang-orang yang cari di kamus kekal. Berarti orang-orang yang kekal. Asalnya Bu. Dan mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Ini dirapikan Ibu. Dan mereka kekal di dalamnya. Gitu. Orang-orangnya kita gak sebutkan karena sudah ada merekanya kan? Sudah ada merekanya. Disingkat, dan mereka kekal di dalamnya. Gitu. Jelas Ibu ya? Ya kalau tanya apa artinya khalidun? Orang-orang yang kekal. Coba terjemahkan yang bagus. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Itu lebih enak kedengaran daripada dan mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Itu kurang enak kedengarannya. Maka dirapikan. Sudah Ibu? Ayo. Wabashiril ladzina amanu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan beramal soleh. Anna lahum jannatin, bahwasanya bagi mereka surga-surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali mereka diberikan rezeki dari surga berupa buah-buahan sebagai rezeki, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah buah yang telah direzekikan kepada kami sebelumnya waktu di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, padahal mereka cuma diberikan buah yang serupa. Walahum fiha azwajum mutahharatun, dan bagi mereka di dalamnya pasangan-pasangan yang disucikan. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Tuh, orang dengar sudah enak. Oh, sudah enak. Sekarang Bu, maknanya, Masya Allah. Oh, ini luar biasa Bu. Ini ayat semangat ini Bu sekalian. Masya Allah. Oke kan Bu? Kan Bu, ayat sebelumnya menyebutkan siapa? Tentang orang-orang yang disuruh beribadah hanya kepada Allah. Disuruh beribadah hanya kepada Allah. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Nah, itulah orang beriman, orang yang bertakwa, beramal soleh. Ya. Kabar gembira untuk mereka. Kata Allah, wahai Nabi, wabashir, sampaikanlah kabar gembira. Tapi khusus kepada siapa? Kepada orang-orang yang di dunia itu alladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Beriman, tauhid, hanya beribadah kepada Allah, tidak syirik, tidak riya, tidak munafik, ya kan? Dan juga wa amilu solihat, dia beramal soleh, solehat, bukan cuma satu, solehat, amal-amal soleh yang banyak, solat, zakat, infak, berdakwah, berzakat, macam-macam itu. Sampaikan kabar gembira untuk mereka, ya, kabarkan gembira. Abu, nggak rugi amalan mereka tersebut, nggak rugi imannya, nggak rugi amal solehnya. Karena apa? Karena Allah siapkan bagi mereka. Apa itu? Anna lahum jannat. Nah, bahwasanya
bagi mereka, untuk mereka ada surga-surga, ada kebun-kebun di surga. Bayangkan Ibu, punya rumah, ada jannat, ada kebun-kebunnya. Kebun anggur, kebun apel, kebun pisang. Oke? Lalu ini kebun-kebun Ibu, itu tajri min tahti anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Butuh irigasi biar kebunnya tetap subur, nggak perlu jauh-jauh. Kenapa? Dekat situ, di situ, dan mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Masya Allah. Kebayang misalnya, punya kebun subur terus. Kenapa? Airnya nggak jauh, airnya dekat situ. Masya Allah. Ya, sehingga subur terus. Kata Allah, kullama ruziku minha min thamarati rizqah. Setiap kali mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan Ibu, waktu dikasih apel, dikasih anggur, dikasih mangga, qalu mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah dulu buah yang pernah diberikan kepada kami sebelumnya waktu di dunia. Ini anggur yang pernah kami makan di dunia, enak banget. Ini mangga Masya Allah yang pernah diberikan kepada kami di dunia, enak banget. Kan gitu Bu, pernah merasakan. Itu waktu dilihat. Tapi Allah bilang apa? Wa utu bihi mutasyabiha. Mereka hanya diberikan yang serupa bentuknya. Karena lezatnya lebih lezat anggur di akhirat, lebih lezat mangga di akhirat, lebih lezat apel di akhirat. Masya Allah. Itu mana Ibu? Wa utu bihi mutasyabiha. Mereka hanya diberikan buah yang serupa. Ini yang pertama Bu. Kenikmatan apa? Kenikmatan makanan. Makanan kan dimakan itu buah. Apalagi kenikmatan melihat kebun-kebun, Masya Allah, kenikmatan mata. Yang kedua, walahum fiha azwajum mutahhara. Dan bagi mereka ada pasangan-pasangan yang disucikan. Allah nggak bilang Ibu, azwajun tahira, itu pasangan yang suci. Ini apa? Mutahhara, yang disucikan. Kira-kira bedanya apa Ibu? Pasangan yang disucikan sama yang suci. Kalau Anda baca Quran terjemahan itu, pasangan-pasangan yang suci. Seharusnya ini disucikan. Kira-kira bedanya apa Bu? Kita punya anak ya, punya anak usia 5 tahun, mandi sendiri rumah, mandi sendiri kan Bu. Setelah mandi apa dia bilang? Bapak Ibu, aku sudah bersih. Sudah bersih. Ya, padahal ketika dia mandi apa? Mungkin ada yang belum bersih, bagian punggungnya kan nggak tersentuh itu. Bagian belakang, ya. Tapi coba dia dimandikan oleh ibunya, oh kan Bu, muka belakang semuanya dibersihkan. Kenapa? Dimandikan oleh ibunya. Sama ini Bu, kita punya pasangan apa? Itu disucikan, Allah yang sucikan, nggak mandi sendiri. Masya Allah, karena dia nggak mampu bersihkan semuanya sendirian. Makanya Allah bantu, Allah yang sucikan dia. Itulah pasangan kita. Pasangan-pasangan yang disucikan. Apanya Bu? Fisiknya itu. Nggak ada beolnya, nggak ada pipisnya, keringatnya nggak bau. Semua jadi harum. Itu fisiknya Masya Allah. Oke? Dan juga disucikan hatinya dari dengki, dari prasangka buruk, dari marah-marah sama suami, marah-marah sama istri. Ya kan Bu? Enak gak kira? Dimarahin sama suami istri? Gak enak. Tapi terjadi dari istri soleh, suami soleh masih marah-marah, masih jengkel-jengkel kan? Ada sabar. Tapi nanti akhir Bu itu disucikan itu dari semua alat yang begitu modelnya. Masya Allah. Luar biasa sekalian. Itu pasangannya nanti di akhirat. Ya, suami ketemu istri, istri ketemu suami. Lalu kalau sudah masuk surga, wahum fiha khalidun. Mereka itu akan tinggal dengan khalidun, dengan kekal, tidak keluar lagi daripadanya. Masya Allah. Kalau di dunia sekalian enak di rumah, keluar rumah kepanasan, kan Bu? Kan gitu. Itu di dunia. Kalau di akhirat enggak, di mana-mana semuanya bagus. Kenapa? Karena khalidun di dalam surga yang penuh kenikmatan. Itu maknanya. Tapi ini spesial buat siapa? Buat yang beriman saja. Oke, ayat terakhir. Ayat Bu terakhir.
Oke, 10 menit lagi. Ayo, siapa terjemahkan? Coba. Innallaha, sesungguhnya Allah. La yastahi, tidak malu. An yadriba, untuk membuat masalan ma, permisalan ma, apa tuh ma? Apa yang, ini apa saja. Untuk membuat permisalan apa saja. Ba'udoh, nyamuk, diterjemahkan termasuk nyamuk. Tambahkan tuh. Permisalan apa saja termasuk nyamuk. Fama fauqaha, lalu apa yang ada di atasnya, kan? Lalu apa yang ada di atasnya. Fa ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, kan? Asalnya mereka telah beriman, disingkat orang-orang beriman. Fa ya'lamuna, maka ya'lamuna, maka mereka mengetahui annahu, bahwasanya dia apa? Dia itu permisalan al-haq, benar, hak. Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ammal ladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir. Kafaru, mereka telah kafir. Singkat. Dan adapun orang-orang yang kafir, fayakulun, maka mereka apa? Itu kan? Yakulun, ya'waunun, maka mereka berkata, maza aradallahu, apakah balik yang Allah inginkan? Aroda, dia telah inginkan. Jadi apakah yang Allah inginkan? Bihaza, dengan ini, masalan, sebagai permisalan. Yudillu bi katsiran. Tuh, yudillu bukan yuf'ilu, yahdi, pakai ada yu. Berarti apa tuh? 4 hurufnya. Yudillu, dia Allah. Dia menyesatkan bihi, dengannya permisalan. Siapa? Katsiran, banyak. Tambahkan banyak orang. Dia menyesatkan dengannya banyak orang. Wa yahdi, dari kata yahdi, hidayah. Ya, dia. Dan dia memberikan hidayah dengannya katsiran, banyak orang. Wa ma yudilu bihi, dan tidaklah dia menyesatkan dengannya illa, kecuali fasikin, apa bu? Fasikun, fasikin. Tuh, orang-orang fasik, tuh kan kata pelaku. Gitu. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat permisalan apa saja termasuk nyamuk. Maka adapun orang-orang yang beriman, maka mereka mengetahui bahwasanya dia itu hak benar dari Tuhan mereka. Dan adapun orang-orang yang kafir, maka mereka berkata, apakah yang Allah inginkan dengan ini sebagai permisalan? Allah menyesatkan dengannya kebanyakan orang dan memberikan hidayah dengannya kebanyakan orang. Dan Allah menyesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Ini maknanya jelas sekalian. Apa kata Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah itu bu, itu biasa membuat permisalan, ya kan? Dari apa? Dari lebah, dari semut, ada dari sapi, dari anjing, itu ada Al-Quran. Macam-macam itu. Allah tuh la yastahi, nggak malu untuk buat permisalan ma, apa saja. Termasuk bu, ba'udoh, nyamuk itu. Nggak malu. Ya. Oke. Fama fauqaha, lalu apa yang ada di atasnya. Ini fauqah ibu. 2 maknanya bu. Ya kan? Dan apa yang di atasnya. Apa? Yang lebih besar. Besar zatnya. Sapi, anjing, kuda. Itu kan lebih gede itu. Atau di atasnya apa bu? Yang lebih kecil daripada nyamuk. Apa kira-kira? Apa bu? Kutu. Apa lagi bu? Semut. Dan seterusnya itu. Kan itu nyamuk itu. Yang lebih kecil daripada nyamuk. Jadi dia bisa 2 makna ibu. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Tapi kalau tanya kementerian, dia bilang apa? Dan apa yang lebih kecil daripadanya. Gitu. Tapi kalau secara asas sebenarnya dua-duanya bu. Makanya semuanya ada kan, ada sapi, ada anjing, ada ini, ada itu. Ada an'am, hewan ternak.
Jadi Allah nggak malu buat permisalan. Nah, ibu ketika itu ada muncul dua kelompok orang. Yang pertama, fa'ammal ladzina amanu. Adapun orang yang beriman, maka ya'lamun mereka mengetahui annahu bahwasanya dia itu permisalan itu hak, benar dari Tuhan mereka. Jadi benar Allah yang buat itu dan gak ada yang sia-sia pada apa yang Allah tetapkan. Gak ada. Pasti ada hikmahnya itu. Ada hikmah kenapa ada permisalan dengan cerita nyamuk, cerita semut, cerita lebah, cerita sapi betina. Itu semuanya ada hikmahnya. Ya, gak ada sia-sia. Dan orang beriman bisa mengambil faedah daripadanya. Masya Allah. Oke ya. Sebaliknya, adapun orang-orang yang kafir, maka mereka berkata, maza aradallah. Apa yang Allah inginkan? Jadi ngapain sih? Ngapain sih Allah itu buat permisalan seperti ini? Artinya dia kayak komplain, gak ada manfaatnya. Emangnya gak bisa yang lain? Emang gak ada yang lain yang lebih bagus? Ya kira begitu. Masa kitab suci isinya hewan-hewan? Kira-kira gitu kan? Bisa begitu sekalian. Bisa begitu. Maka Allah sebutkan yudillu bi katsiran. Ketika dia ada di permisalan, Allah hendak menyesatkan dengannya kebanyakan orang. Karena dia tidak mengambil manfaat daripadanya. Dan sebaliknya yahdi, Allah berikan hidayah dengannya katsiran, banyak orang juga dapat hidayah dengan permisalan. Dan wama yudillu bihi ilal fasikin. Allah enggak sesatkan dengannya kecuali siapa? Al fasikin, orang-orang yang fasik, yang keluar dari jalur ketaatan kepada Allah. Itu yang sesat. Gitu. Oke, ke Ibu Ismail. Apa kesimpulannya? Tidak ada yang rugi, yang sia-sia dari apa yang Allah tetapkan. Ciptaan Allah semuanya baik. Takdir Allah semuanya baik. Info Allah semuanya benar. Perintah Allah semuanya baik atau dominan baiknya. Larangan Allah semuanya buruk atau lebih dominan buruknya. Masya Allah. Itu sikap siapa? Sikapnya amanu, orang yang beriman ketika datang sesuatu dari Allah. Oke? Bisa Bu dipahami ini? Oke, selesai. Tugas pekan depan, silakan diulang hafalannya isim fa'il dengan contohnya dan menerjemahkan setengah halaman berikutnya. Halaman 27 sampai halaman 20, ayat 27 sampai 29. Insya Allah ini ya apa? Berulang-ulang saja Ibu, pola-polanya itu hanya perlu dilatih, dicoba di rumah. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu? Ada yang mau tanyakan? Jelas ini? Tinggal latihan. Ini penting banget Bu, latihan. Insya Allah Bu, waktunya banyak Bu. 1 hari 24 jam, 1 minggu lagi. Insya Allah cukup. Cuma setengah halaman kan? Ini kerjakan. Faham Al-Quran. Tetap semangat. Jangan terlambat. Oke ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada guru kita Al-Ustaz Dr. Ihsan Muhammad LCMAG. Mudah-mudahan di pertemuan 9 kali ini bisa mencas kembali energi kita untuk bisa sampai ke pertemuan berikutnya, insya Allah pertemuan ke-10 ya. Dan jangan lupa tugas-tugasnya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan insya Allah. Seperti biasa kita ucapkan bersama-sama, saya pandu terlebih dahulu. Jazakumullahu khairan ya Ustadz. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pertemuan ke-10. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian diberikan kemudahan, kelapangan, kelancaran dan keistiqomahan. Dan mudah-mudahan ini salah satu jadi wasilah kita untuk mengajarkan Al-Quran di kemudian hari. Wabil khusus untuk keluarga kita, anak-anak kita, sanak famili kita insya Allah. Sebelum ditutup sedikit informasi. Insya Allah di tanggal 2 November 2024 setelah
pelatihan sekejap di jam 10 atau jam setengah 10. Insya Allah ada kajian yang disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Aju Bendri, ya Ustadz Bendri Jaisyur Rahman. Mudah-mudahan bisa hadir ya, karena beliau praktisi parenting. Ya nanti banyak materi-materi yang akan disampaikan menarik dengan tema, kita mengangkat tema pengembangan potensi anak laki-laki dan perempuan sesuai fitrahnya. Bagaimana itu? Nanti insya Allah di tanggal 2 November 2024. Dan agenda yang berikutnya di tanggal 9 November kita ada kajian kitab bersama guru kita yaitu Ustazah Herlini Amran LCMA, yaitu kajian kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin. Ya mudah-mudahan kita bisa menghadiri juga itu di hari Sabtu tanggal 9 November 2024 di jam setengah 10 setelah pelatihan sekejap. Dan agenda yang spektakuler yang akan dilaksanakan oleh kami tim Marwah Muslimah Center yaitu Marwah Family Camp. Ya, Dapo sudah banyak yang daftar, ya seatnya terbatas, ya ini bisa belajar, bermain, kemudian belajar, bermain, ya kemudian ada juga liburan-liburannya, ada spot foto dan segala macamnya. Ya nanti bisa hubungi tim kami, tim Marwah Muslimah Center, yaitu insya Allah diadakan acara kita di tanggal 20 sampai 22 Desember 2024. Ya ada Islamic Parenting, Family Bonding, ya, Character Building, kemudian Games dan Qiyamul Lail insyaallah. Itu mungkin bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.